got a problem at night. Think that you can solve it tonight. Because it's the eve of Christmas and it does look like the waste. Pada tanggal 1 Oktober 2022, sebuah insiden penghimpitan kerumunan yang fatal terjadi pasca pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menyusul kekalahan tim tuan rumah, Arema dari rivalnya Persebaya Surabaya, sekitar 3.000 pendukung Arema memasuki lapangan. Pihak kepolisian mengatakan bahwa para pendukung membuat kerusuhan dan menyerang para pemain dan ofisial tim. Sehingga polisi berusaha melindungi para pemain dan menghentikan kerusuhan tersebut. Namun, massa justru bentrok dengan aparat keamanan. Sebagai tanggapan, unit polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata dengan beberapa ke arah tribun selatan yang tidak terdapat gesekan, yang memicu berlarinya para penonton untuk menghindarinya. Hal ini menimbulkan penumpukan kerumunan. Sebuah penghimpitan kerumunan terjadi di pintu keluar, menyebabkan sejumlah supporter mengalami asfiksia. Pada awalnya, polisi menembakkan gas air mata ke arah tribun 12, dengan tribun 10, 11, dan 14 yang kemudian ditargetkan. Semua gerbang dikunci kecuali gerbang 14, yang menyebabkan penumpukan, penghimpitan kerumunan, dan asfiksia. Dengan sebagian besar korban ditemukan di gerbang 13 dan 14. Mari kita lihat penjelasan mengenai pintu 13. Inilah kengerian di pintu 13, kuburan massal dalam tragedi Kanjuruhan. Jadi kengerian di pintu 13 adalah sebuah kesaksian yang diungkapkan langsung oleh salah seorang penonton tragedi Kanjuruhan, di mana tragedi yang mempertemukan antara Arema FC dan Persebaya yang memakan ratusan korban jiwa. Lantas bagaimana cerita lengkapnya hingga pintu 13 ini disebut-sebut sebagai pintu yang paling banyak memakan korban? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi Eko adalah seorang penonton pertandingan antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, menyaksikan langsung pertandingan di sana namun tidak sempat masuk dan memilih untuk menonton di warung kopi yang terdekat dengan pintu 10. Pada saat peluit akhir dibunyikan, Eko ini mendengar gelegar guncangan dari dalam stadion, namun Eko bertanya-tanya kerusuhan apa yang terjadi sementara di dalam hanya ada satu supporter, yaitu Aremania. Setelahnya, kemudian Eko berlari ke pintu 10. Nah, di pintu 10 ini sudah banyak orang berdesak-desakan berusaha untuk keluar. Sebagian ada yang berhasil keluar, namun Eko kemudian berlari lagi ke pintu 13 untuk mengecek teriakan-teriakan yang lain. Nah, ketika di pintu 13 ini, Eko mendengar jeritan, tangisan dari anak-anak, dari orang tua, meminta tolong untuk dibukakan pintu 13, karena pintu 13 ini tertutup sangat rapat, sementara di dalam terdapat ratusan orang menunggu untuk dibukakan pintu 13. Dan di dalam lebih parahnya lagi, terdapat tembakan gas air mata yang lantas menutup mata-mata orang yang ada di pintu 13. Selanjutnya kemudian Eko ini berlari meminta pertolongan dari aparat untuk dibukakan pintu 13, namun justru Eko malah ingin dipukul oleh aparat yang kemudian dia melaporkan hal ini. Eko kemudian berlari lagi ke arah yang lain, meminta pengamanan pertandingan untuk berlari ke pintu 13, namun ketika berlari ke pintu 13, Eko menemukan orang-orang sudah tergeletak tidak bernyawa. Pada tanggal 5 Oktober 2022, sebanyak 130 orang meninggal akibat bencana ini. Sementara itu, 133 kematian dilaporkan oleh Posko Pusat Krisis Postmortem yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Hingga 18 Oktober 2022, jumlah korban yang dilaporkan adalah 583 orang yang terluka dan 133 orang yang tewas. Korban ke-135 meninggal pada tanggal 24 Oktober 2022. Pihak-pihak yang terlibat dalam tragedi ini terdiri dari 6 orang, yaitu Ahmad Hadian Lukita selaku Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Abdul Haris selaku Ketua Panpel FC, Suko Sutrisno selaku Security Officer, Wahyu Setio Pranoto selaku Kepala Bagian Operasi Polres Malang Kompol, Hasdarman selaku Danki 3 Brimopolda Jawa Timur AKP, dan Bambang Sidik Ahmadi selaku Kasab Samapta Polres Malang AKP. Tanggung jawab Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengumumkan bahwa pemerintah Jawa Timur akan memberikan kompensasi finansial bagi keluarga korban. Setiap keluarga terdekat dari korban meninggal akan menerima rupiah 10 juta, sementara korban luka-luka akan menerima 5 juta. Pada tanggal 4 Oktober 2022, Jokowi mengumumkan pemberian kompensasi finansial tambahan sebesar 50 juta dari pemerintah pusat kepada setiap keluarga terdekat korban yang meninggal. Akibat insiden tersebut, Presiden Joko Widodo kemudian menginstruksikan asosiasi untuk menangguhkan semua pertandingan Liga 1 sampai semua evaluasi perbaikan prosedur keamanan dilakukan. Diikuti oleh tim pencari fakta, gabungan yang memutuskan bahwa semua pertandingan Liga Sepak Bola dihentikan sementara
hingga Presiden mengatakan hal itu dapat dinormalisasi. Beberapa solusi yang dilakukan oleh stakeholder sepak bola Indonesia antara lain: 1. Edukasi supporter. 2. Melarang supporter menonton langsung di stadion. 3. Pemisahan jalan masuk keluarnya penonton di stadion. 4. Persiapan pengamanan dari polisi. 5. Penggunaan CCTV dan steward. 6. Pemberian sanksi berat bagi supporter. 7. Seluruh kompetisi Liga Indonesia dibekukan.